Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rian Anitra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi. Pengertian kepemimpinan. Jadi secara sederhana, kepemimpinan itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, maksudnya di sini mempengaruhi itu berarti dia itu bisa mengajak, mendorong ataupun mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dan selanjutnya masuk pada pendekatan kepemimpinan. Nah, di sini itu adalah pendekatan sifat atau trial approach. Nah, dari hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 3 macam pribadi ataupun sifat yang mesti melekat pada diri pemimpin, yaitu pertama ada ciri fisik seperti penampilan, tinggi badan, kemudian kepribadian, moralitas, emosionalnya, serta kemampuan atau kecerdasannya, kreativitasnya. Selanjutnya pendekatan perilaku atau behavior approach. Nah, berarti di sini adalah perilaku dari seorang pemimpin. Hendaknya bahwa pemimpin itu memiliki perilaku yang baik, yang ramah, yang peduli terhadap bawahannya. Selanjutnya pendekatan pengaruh kekuasaan. Nah, pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan karena adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Nah, biasanya hal ini itu disebut juga dengan istilah wewenang, bahwa pemimpin itu memiliki suatu wewenang. Selanjutnya pendekatan situasional. Nah, yang namanya seorang pemimpin itu harus mengetahui atau menguasai situasi. Maksudnya kita harus mengetahui juga segala kemampuan yang dimiliki oleh karyawan kita agar kita bisa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya masuk pada fungsi kepemimpinan. Nah, menurut Farikha, bahwa kepemimpinan bukan monopoli individu pemimpin, melainkan sebagai fungsi struktur kelompok. Dalam kelompok tersebut dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan, membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya bahwa fungsi kepemimpinan itu terbagi lagi menjadi 5. Itu pemimpin sebagai penentu arah. Pemimpin sebagai penentu arah itu maksudnya bahwa seorang pemimpin itu hendaknya harus mengarahkan para anggotanya untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu tugasnya. Kemudian yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Nah, di sini maksudnya bahwa pemimpin itu sebagai wakil atau seseorang yang mengambil keputusan, segala wewenang juga terdapat pada pemimpin tersebut. Dan pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Nah, namanya seorang pemimpin ini harus memiliki komunikasi atau hubungan yang baik juga dengan para pemimpin yang lainnya. Nah, hubungan tersebut atau hubungannya itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian pemimpin sebagai mediator. Nah, dalam suatu organisasi itu pastinya selalu ada yang namanya konflik. Nah, di sini fungsi kepemimpinan itu harus bisa menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan segala konflik, karena biasanya seorang pemimpin itu selalu didengar perkataannya. Kemudian pimpinan sebagai integrator. Nah, di sini maksudnya itu pemimpin adanya pembagian tugas. Jadi yang membagikan tugas itu adalah pemimpin, sistem alokasi daya, dana dan tenaga. Jadi segala teknis cara-cara kerja itu diatur oleh seorang pemimpin. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Astri Indriani. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik karena dalam kepemimpinan diperlukan gaya yang sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi atau lembaga. Nah, maksudnya di sini adalah gaya
berkreasi dan berinovasi sehingga memberikan kesan yang menarik. Nah, selanjutnya, beberapa ahli kepemimpinan menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang baik untuk semua situasi karena masing-masing keunggulan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penerapan kemampuan pemimpin dalam memperlakukan anggotanya secara manusiawi sehingga tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan standar yang diterapkan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Jadi yang pertama adalah gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis ini adalah pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan berpusat pada satu orang yang memiliki tanggung jawab dan mempunyai wewenang penuh. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah setiap keputusan ditetapkan bersama antara bawahan dan juga pimpinan, memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi atau suatu kelompok untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Lalu yang ketiga adalah gaya kepemimpinan militeristis. Maksud dari gaya kepemimpinan militeristis ini adalah pemimpin berkuasa sendiri atau sewenang-wenang kepada anggota kelompoknya dan selalu menindas anggota kelompoknya ataupun bawahan. Nah, lalu selanjutnya adalah gaya kepemimpinan paternalistis. Nah, di sini gaya kepemimpinan paternalistis adalah pemimpin yang perannya bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin merupakan tempat bertanya dan menjadi tumpuan harapan bagi pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Oke, nah selanjutnya ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Wakamimbang pada tahun 2012 halaman ke-29, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Nah, lalu ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Menurut Wahab pada tahun 2008 halaman 136, dalam memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan, yaitu yang pertama adalah rendah hati dan sederhana, yang kedua bersifat suka menolong, yang ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi, yang keempat percaya kepada diri sendiri, yang kelima jujur, adil dan dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah keahlian dalam jabatan. Jadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sikap yang mampu menjadikan inspirasi dan memotivasi bagi anggota kelompoknya dan menjadi panutan dalam setiap tingkah laku ataupun perbuatan. Saya Rizka Mudasni, saya akan lanjut kepada keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin pendidikan, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan itu tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengorganisir dan membantu staf dalam merumuskan perbaikan pelajaran di sekolah. Yang kedua, kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan guru-guru serta anggota staf sekolah. Yang ketiga, kemampuan untuk membina, memupuk kerjasama dalam memajukan serta melaksanakan program-program supervisi. Yang keempat, kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta staf sekolah yang lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi aktif dalam setiap usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah yang sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Nah, penilaian ini ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan itu sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan itu sudah dapat tercapai. Yang dinilai itu biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan.
Nah, jadi kepemimpinan visioner ini adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial antara anggota organisasi yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personel. Nah, jadi model kepemimpinan ini yaitu di mana mereka berinteraksi untuk menghasilkan suatu pemikiran yang berdasar dari persetujuan dari anggota organisasi tersebut. Nah, untuk model kepemimpinan transformasional ini yaitu kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasikan perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu untuk kreatif dan inovatif serta membangun kerjasama yang solid. Nah, model kepemimpinan ini yaitu di mana pemimpin ini melihat adanya perubahan di sekitar lingkungan mereka, yang dimana perubahan ini yaitu secara ter-up to date. Jadi pemimpin ini memberikan semacam pembaruan kepada anggota organisasi tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman atau yang ter-up to date bagi lingkungan